Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Kami nggak takut sama. Cerita ini diawali dengan seorang NPC GTA Los Santos yang mencoba menjadi begundal dengan cara mencuri kambing. Kambing bagus begini buat zakat. Di sana babang minion ini langsung menilap kambing yang baru aja mau disumbangkan karena lebih baik dijual ke pasar untuk sewa LC agar rudal besutan Afrikanya bisa puas. Alhasil seorang minion mengabarkan ke Pak Ustadz kalau kambing di masjid telah hilang keseluruhan tak tersisa. Sedangkan di jalan minion begundal ini hampir kena tabrak sampai kambing-kambingnya kabur. Dasar kambing nggak tahu sopan santun, etika. Namun baru aja berbicara tentang etika, sebuah pansas P-Intel langsung memberi paham. Sampai pada akhirnya si minion ini langsung kejang dan langsung wasted. Tak berselang lama, ada bocil FF yang mengabari Pak Ustadz kalau telah terjadi tabrak lari antara minion dengan mobil yang di dalamnya full berisi anggota Intel Pentium Core I Love You. Sedangkan di tempat minion begundal udah ada Kak Gem versi berbatang yang sedang mengreview kondisi minion yang udah wasted ini. Sampai pengreviewan itu harus berhenti ketika Pak Ustadz datang menyuruh mereka untuk membawa jenazah beban ini agar bisa dimakamkan meski niat hati ingin dikremasi. Ketika di masjid, datanglah istri minion yang wasted untuk meminta maaf karena ternyata suaminya menekuni job sebagai maling karena susahnya nyari info locker, sedangkan kompor di rumah harus tetap menyala bangku. Jadinya mau tak mau mereka harus memaafkan perbuatannya, meskipun saat di luar para manusia berbatang ini tetap menggosipi Basri atas perbuatannya, sampai perbacotannya didengar oleh the real manusia begundal yaitu babang ini yang bernama Juna. Setelah pulang melayat, Juna pun datang ke showroom motor buat lihat-lihat motor Namex meski dompet kosong. Tapi dengan adanya aplikasi pinjol dengan GG Gamingnya, si Juna langsung check out 2 motor sekaligus. Yang satu scan KTP pakai punya emaknya, yang satunya lagi scan KTP pakai punya bapaknya. Wah, terima kasih pinjol ilegal yang gak perlu verifikasi wajah. Kita yang hidup susah tiba-tiba di-giveaway-kan hutang. Selesainya check out motor, datanglah istrinya bernama Ria yang begitu bahagia akibat dagangannya ludes laku dengan menerapkan sistem COD cash or duel. Jadi para customer BGGST tak boleh mengembalikan barang jika tak ingin baku hantam dengan kurir. Dimana saat di dalam rumah, Ria pun menanyakan tentang uang zakat untuk disumbangkan dan Juna menjawab kalau uang itu udah diserahkan. Padahal hasilnya dipakai beli modifan motor agar bisa membuat story hobi kami mahal bos. Tapi ketika dikejar polisi malah bikin story dengan backsound kulihat Ibu Pertiwi. Bukan, itu mah Masewa. Di dalam rumah ternyata kerjaan Ria juga sebagai influencer bukan influencer yang kerjaan sampingannya tukang endorse barang dengan cara terang-terangan. Seperti contohnya nak lagi sariawan tiba-tiba dikasih bakso spek kepedesan api neraka, dan ketika mengeluarkan sebuah kacang yang sering dipakai begadang nonton bola, disinilah titik kebagongannya. Buat lauk, krauk-krauk. Buat kamel, kriuk-kriuk. Anjas, orang normal mah makan tinggal makan. Ini harus pakai ngucapin password dulu. Nah, ketika Ria pulang dari masjid, ada seorang woman yang bisa-bisanya secara terang-terangan ngomong kenapa tumben tak menyumbangkan cuannya untuk panti asuhannya. What the hell, suka-suka dia lah. Namun dari sini si Ria jadi tahu kalau uang sumbangannya untuk panti selama ini ditilap oleh suami begundalnya. Bahkan selama 8 bulan si Ria uangnya ditilap oleh Juna sebab cuma Juna yang ditugaskan sebagai pengdeliperi uang sumbangan untuk anak panti. Saya paham, mungkin ibu ingin memberikan sedekahnya ke panti asuhan lain. Lah, menyindir secara halus cuy. Setelah sadar uangnya selama 8 bulan tak sampai ke tangan yang tepat, pulang-pulang istrinya pun memaki-maki Juna karena telah menilap uangnya selama ini yang entah uangnya itu dipakai apa karena tentunya Juna tak bilang kalau ia habis beli perintilan motor. Tapi ketika telepon berdering dari kurir paket katanya knalpot ember seharga 20 juta udah sampai di lokasi, membuat istrinya jadi tahu kemana uangnya selama ini. Itu salah sambung nih. Kalau laki-laki normal kagak begundal nih ya, udah tidur di luar nanti malam cuy. Di hari itu juga Ria pun mendatangi motor-motor Juna yang sedang berada di bengkel, namun bukan untuk melihat hasil modifikasinya, melainkan Mau nggak kalau misalnya motor ini saya jual semuanya sama bapak? Alhasil Juna langsung ketar-ketir padahal besok ada balapan di sirkuit Mandalika. Sedangkan bapak-bapak bengkel ini malah mau membeli seluruh motornya dengan harga yang murah sebab woman kagak tahu soal perintilan motor asal deal doang. Sehingga hari itu juga seluruh motornya sudah sold out terjual. Cuman di film ini begundal kagak bisa berkutik di depan istri cuy.
Setelah berhasil menjual motor, uang itu kini akan disalurkan untuk sedekah dan percakapan Ria melalui telepon didengar oleh begundal Juna. Sampai muncullah pemikiran GB dosa jalur menilap harta orang lain di otak Juna dengan mengikuti Ria kemana ia pergi. Karena setelah tahu agensi penyaluran zakatnya bukan bakat, si Juna langsung datang ke sana bukan untuk menyumbangkan uangnya, melainkan meminta nomor mbak-mbak bernama Gina ini. Saya boleh minta nomor telepon mbak? Dimana setelah dapat Juna langsung nelponnya saat malam hari, cuman telepon biasa bukan yang bau-bau. Isi percakapan di telepon tersebut rupanya ingin mengajak Gina makan bareng sambil mendekatkan hati Juna ke Gina, dan bisa-bisanya si Mbak Gina pun akhirnya mau. Semudah itukah nyari simpenan? Keesokan harinya mereka akhirnya meet and greet nongki di sebuah kafe layaknya orang kagak punya istri. Bahkan sampai mengantar Gina ke rumahnya, kemungkinan sampai depan kamar, itu pun kalau mereka dalam kondisi terlalu saknes. Namun baru aja punya simpenan, besoknya si Gina akhirnya tahu kalau Juna udah memiliki istri, bahkan mengikutinya dari belakang sampai ke depan rumahnya, dan terlihatlah Juna dengan istrinya yang mau melakukan adu mekanik. Makanya mbak, kalau dekat sama cowok, download Get Kontak dulu lah. Anjing, malah promosi. Di malam harinya saat mereka ketemu, Juna pun hanya bisa bagong ketika titiknya udah ketahuan pernah di unboxing alias kawin. Alhasil Juna pun menggunakan rencana keduanya dengan beralasan, pernikahan aku tidak bahagia. Bahkan dia selalu KDRT ke aku. anjas, si paling sakit hati. Gimana konsepnya istri KDRT? Mengetahui Juna manusia paling sakit hati di dunia membuat Gina jadi iba dan kembali saknes dengan Juna. Apalagi di hari itu juga Juna mengungkapkan sebuah rencana balas dendam ke istrinya dengan bisik-bisik, bahkan kameramen pun tak tahu apa isi pembicaraannya. Tapi untungnya otak gue yang terlalu GG ini udah tahu rencana dari Juna, orang gue sutradaranya. Keesokan harinya rencana itu pun dimulai karena Gina tiba-tiba menghack daftar donatur untuk penyaluran sumbangan anak panti, dan setelah dapat data-datanya, ia pun memberikan sebuah flash disk ke Juna untuk memberitahu para donatur kalau rekening yayasan telah diganti, yang nantinya akan dipakai rekening Juna sendiri agar ia bisa tidur santuy, tapi suara notifikasi transparan tetap berbunyi. Ngedeketin Gina, cuman buat ginian doang, boleh juga sih idenya. Beberapa hari kemudian datanglah seorang woman admin yayasan ke sana untuk bergibah. Dan kebetulan kata Ria ia udah sering nyumbang ke yayasan tersebut tapi katanya nggak ada. Hasil Sadi kasih lihat bukti transferannya, begitu bagongnya teman Ria karena katanya rekeningnya beda bukan pemilik yayasan. Sehingga membuat woman bernama Tika ini buru-buru ke yayasan untuk mengecek sistem siapa yang telah mengganti nomor rekening yayasannya. Gina seorang hengkel profesional cuy. Nah, ketika masuk ke dalam, Ria pun curhat tentang sumbangannya yang lagi-lagi hilang entah kemana. Namun kalian tahu apa jawaban Juna? Aduh. Makanya saat ini kita tuh susah nyari orang jujur. Lah, elu salah satunya bang. Di sana Ria juga berkata kalau Tika akan menyewa seorang hengkel untuk memperbaiki sistem yayasan dan menemukan siapa pelaku penjebolan situs yayasan yang padahal dibuatnya mahal tak seperti milik Komin yang mudah diretas, cuaks. Hasil mendengar itu membuat Juna ketar-ketir, takut ketahuan ayangnya menjadi tersangka, sedangkan Juna belum dapat mengunboxingnya. Aku gak mau aksi aku ketahuan lagi kali ini. Bisa-bisa aku kehilangan mata pencarian. Mata pencarian mah kerja bang, bukan bikin link phishing. Sebelum ketahuan, Juna pun memusnahkan seluruh dokumen penting, salah satunya isinya tentang perjanjian Linggarjati agar dirinya bisa kebal dari hukum. Namun Broja merasa aman, malam harinya si Juna kedatangan 2 orang ladusing akibat lupa password polisi baik. Terlebih lagi rupanya Gina udah berhasil ketangkap dan membeberkan kalau Juna adalah komplotannya, sampai membuat Juna seakan-akan ingin berkata anjing. Hasil kini Juna harus ditransfer ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Yang saat di sana Gina pun dikeluarkan untuk memberi kesaksian, tapi si Juna pun pura-pura tak kenal dengan Gina. Maaf, saya tidak kenal kamu. Buset, nyeseknya itu brother. Di sana bukannya memberi bukti berupa chattingan Gina dengan Juna yang ada Gina tiba-tiba mendadak gendeng, ya mungkin memang begini naskah filmnya, hingga hasilnya Gina harus dikurung sendirian sedangkan Juna bisa bebas. Karena tidak ditemukannya barang bukti yang memberatkan Anda. Buset, tidak ditemukan apa sengaja nggak mau nemuin pak? Kenapa kagak ngecek transferan rekening si Bambang? Karena kebetulan Pak Polnya lagi magang, canda pak, canda. Besoknya si Juna masih bisa bebas, bahkan sekarang ia hidup dengan banyak cuan. Pulang-pulang udah bisa menghadiahi istrinya pakaian yang harganya lebih mahal ketimbang harga diri Ani-Ani. Bahkan bukan cuma pakaian doang, ya lihat sendiri deh.
Saya itu mau ngasih lihat nih, saya baru beli handphone terbaru. Mana ada orang ngevlog kayak gini anjing? Bikin penonton jadi minta Sherlock. Dengan sombongnya si Juna memamerkan HP-nya yang katanya masih banyak di dalam kamar kalau mau tinggal follow dan subrek terlebih dahulu. Emang yang ono. Namun tentunya si Juna cuma ingin berbagi melalui konten doang, itu pun settingan. Karena ketika ada orang yang kesusahan ingin meminta suntikan dana demi panti asuhannya masih bisa bertahan di era gempuran keluarga Mulyono, si Juna malah mengusirnya dengan alasan uangnya udah habis dipakai nyumbang ke panti asuhan lain, padahal aslinya habis dipakai berflexing ria di sosial media. Dan akibat tak mendapatkan suntikan dana, kini panti asuhan tersebut pun harus gulung tikar. Buset, panti asuhan apaan? 3 orang doang membernya. Sisanya udah diadopsi kah? Di hari itu juga saking kayanya Juna, ia pun kini mampu membeli sungai. Bahkan untuk membuktikan kekayaannya, si Juna sempat flexing tapi malah berujung nyungsep berenang seperti dugong dan... malah cosplay Goku ngeluarin Kaioken. Kala itu Juna tiba-tiba seperti orang sinting merasakan air di sungai tersebut sangat panas sehingga ia ditransfer pulang dan tetap kepanasan mengeluarkan api-api di seluruh tubuhnya seakan-akan malaikat ingin berkata menyala bangku. Namun efek tersebut tak bisa dilihat oleh Ria yang tak memiliki byakugan di jenongnya. Perpanasan duniawi ini pun terjadi sampai malam hari. Aku kan udah ngabisin banyak banget duit, tapi gak ada hasilnya. Semakin menyala bangku, ini kalau Juna keluar udah disangka kunang-kunang anjing. Dan yang hanya bisa dilakukan Ria cuman berkata yang sabar ya mas. Emang sengaja nyuruh suami wasted cuy, bukannya ngajak ke dokter. Keesokan harinya Ria menemukan bukti transferan di bawah bantal dan baru tahu kalau selama ini Juna menggelapkan uang panti asuhan. Sedangkan dari kamar mandi Juna pun juga membara sampai ia kembali kesakitan. Dimana di tengah kesakitan si Ria menambahkan bacotannya karena telah menipunya lagi, bukannya menyumbang ke panti asuhan malah dipakai sewa LC seluruh kabupaten. Kenapa kamu nggak bayar zakat yang sudah aku ke yayasan? Kemana uangnya? Namun karena uangnya udah habis, si Ria cuman bisa berpasrah karena mempercayakan uang ke orang yang salah, seperti halnya dana turun dari atas jatuh ke tangan yang salah yang berujung nasi kotak kejuaraan begitu sederhana. Cuaks. Di malam itu juga karena memiliki suami spek member neraka, Ria pun datang ke masjid untuk konsultasi dengan ahli agama tentang perbuatan suaminya kenapa bentukannya sekarang malah menyerupai QB, sedangkan di rumah Juna yang masih panas apapun yang dipegang mulai terbakar seperti contohnya pintu ini. Azab macam apa ini, malah cosplay jadi pangeran Zuko. Ketika Ria pulang, ia udah melihat seluruh rumahnya diselimuti api valir. Namun dengan kegesitan para warga, mereka mencoba memadamkan api dan bukannya memanggil bombe. Bombe belum tercipta di era ini bos. Di sisi lain rupanya Juna berhasil kabur dari rumahnya yang kebakar akibat salah pencet flicker. Dimana kini ia malah datang ke masjid mencoba membakar masjid padahal kagak salah apa-apa. Geblek emang. Aku akan membalas semua rasa sakit aku. Lah, yang nyakitin dia bangunan masjid kah? Saat mau membakar, koreknya malah jatuh dan membuat lingkaran api sehingga Juna terbakar di sana matang-matang, padahal niat hati bakar masjid malah bikin lingkaran anti beruang kutub. Dan tak berselang lama para warga pun datang mencoba memadamkan api. Bang, lu tinggal loncat doang keluar beres. Kenapa AFK di sana anjing? Dengan sintingnya, si Juna malah merelakan dirinya terbakar karena otak lupa dibawa saat keluar oleh Juna. Hasil dari kejadian ini, Juna harus mati terbakar oleh api sekecil itu. Di masjid kagak ada selang kali ya? Harus banget pakai ember. Nah, singkat cerita, ketika mereka tiba di pemakaman karena sutradara menggunakan flicker agar film cepat selesai, di sana liang lahat Juna pun masih sama berisikan kobaran api-api gerinda sehingga mereka harus pindah pemakaman menuju ke ujung dunia meski untungnya bisa menggunakan ambulan. Tapi saat menunggu ambulan mobilnya tak bisa melewati jalan rusak seperti yang ada di depannya. Ya biasalah Wakanda jalanan full adrenalin. Yang kini karena Juna digantikan oleh Carrie pedagang sayur yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Bahkan saking kencangnya itu mobil karena Juna sampai jatuh dan pergi ke pemakaman dengan mandiri. Kencengan kerandanya daripada Pak Ustadz. Di sana mereka gagal menyetop keranda yang ngecit kecepatan ini. Mana bisa gitu anjing? Ada rodanya kah? Sampai akhirnya keranda Juna terbang ke jurang dan...
kemudian meledak seperti bom molotov yang berujung serpian badan Juna harus dimakamkan di sungai miliknya yang telah dibeli. Itu keranda ada gas LPG-nya kah sampai bisa meletup kayak gitu? Oke, pesan immortality-nya di sini, kerja blok jangan nganggur, sat.